Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Faiz di Bang Faiz Channel. Oke guys, sebelum nonton video ini silahkan diklik tombol subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share ya guys ya. Oke guys, di video kali ini saya akan menceritakan kisah saya, yaitu kisah inspiratif insya Allah yang sangat menginspirasi tentunya kepada saya pribadi, kemudian juga kepada teman-teman semua guys. Oke, ketika itu cerita ini dimulai tahun 2019. 2019 itu saya punya cita-cita besar, yaitu umroh di usia muda. Nah, mungkin cita-cita yang tergolong tidak mungkin atau sangat sulit untuk diupayakan ya guys ya. Karena bukan karena finansial saja, tapi mungkin karena kita sangat masih jarang gitu orang-orang kalangan biasa umroh usia muda, kecuali reward atau hadiah. Nah, ketika itu guys, temen izin atau pamit. Saya tinggal di Bandung, kemudian kami bekerja sebagai marbot bersama teman tadi. Teman pamit, orang mau umroh gitu. Asli mau umroh Moy gitu kan dia kan panggilannya Azmoy gitu kan. Iya insya Allah tahu bulan depan. Itu ketika itu masih ingat saya di 2018, bahkan sebelum dari 2019 itu. Dari 2018 dia pamit, dia mau umroh. Ketika dia pergi nangis. Saya nangis ya. Ya Allah, saya juga ingin umroh usia muda. Ya Allah, saya juga ingin seperti orang lain, bisa umroh usia muda. Saya tahu saya tidak punya uang, saya tahu saya tidak punya apa-apa, tapi saya ingin ya Allah, mudahkan. Kemudian sebelum pamit, dia datang, kemudian dia nanya, nanti kalau udah pulang umroh, mau dibawain apa tuh katanya. Dibawain apa ya? Apa aja lah, tapi satu aja Moy, jangan lupa doain ya, semoga bisa nyusul, amin katanya. Insya Allah setelah itu dia berangkat umroh sampai akhirnya dia pulang, memberikan Al-Quran tarjim bahasa Arab dan jubah juga waktu itu. Dan tentunya yang paling senang adalah bukan oleh-olehnya guys, karena didoakan agar segera menyusul. Kemudian masuklah di tahun 2019. Nah, sebelum tahun 2019 ini orang tua nelpon. Jadi di akhir, kalau nggak salah di bulan Oktober atau November, orang tua juga izin atau pamit untuk berangkat umroh. Luar biasa. Jadi berturut-turut ya guys ya ketika itu ya. Orang tua bilang sama anak-anak, kemudian termasuk kepada saya di melalui telepon, Umi mau berangkat umroh sama Abi sama nenek. Faiz mau minta oleh-oleh apa? Ya udah Mi, ini aja, belikan saja apalah Al-Quran biasa gitu ya, jubah atau apa. Tapi jangan lupa Mi, Faiz cuma pengen didoakan. Kalau oleh-oleh sering kita dikasih sama orang kan, sering kan baju atau apapun itu, sama aja. Kalau menurut saya sama aja. Nah, jangan lupa ya Mi, doakan Faiz biar semoga bisa umroh usia muda. Kemudian ketika itu juga orang tua berangkat, saya beli buku kotak gitu, buku biasa, diary daily ya, buku harian gitu. Kemudian saya tulis cita-cita saya pengen umroh di 2019, ketika itu 18 guys. Ya Allah, saya ingin umroh di usia muda, kalau bisa di tahun 2019. Kemudian di tahun 2019 awal itu dikejutkan dengan berita baik lagi dari abang sendiri, abang anak pertama, kakak saya, kakak kandung. Abang bilang bahwasanya dia dapat reward atau hadiah atas tasmi Al-Quran 30 juz, Masya Allah, luar biasa. Karena beliau adalah salah satu penghafal Al-Quran yang juga hafalannya bagus ya guys. Karena ketika itu dia langsung dihadiahkan untuk berangkat umroh. Dan umrohnya ini di bulan Januari 2019. Luar biasa.
sama, pertanyaan yang sama, normal. Ketika dia izin atau pamit kepada kita, dia akan menanyakan, Is mau minta oleh-oleh apa tuh, katanya. Kata saya, ya udah bang, belikan aja apa aja lah. Tapi yang jelas satu, doakan bang, semoga Pak Is bisa nyusul. Jadi hati sangat, ya Allah, udah sangat rindu gitu ya, sangat rindu, sangat ingin berjumpa dengan makam Rasulullah, ingin pergi ke Baitullah, ingin mabit, kemudian ingin bermalam di sana, berlama-lama menangis di sana, sholat tarawih kalau bisa, sholat Aid atau apapun, sempat terbayangkan semuanya guys, sampai nangis. Dia berangkat sama nangis, kemudian saya berdoa, ya Allah mudahkan saya untuk berangkat umroh usia muda. Karena cita-cita saya yakin, saya punya prinsip waktu itu bahwasanya umroh usia muda itu pasti bisa sebenarnya. Tapi ada keinginan atau enggak. Mungkin masalah finansial Allah yang ngatur. Seperti kakak tadi guys, karena dia berkah Al-Quran, dia dipermudah umrohnya. Nah nanti mungkin kisah ini nanti saya kisahkan, saya ceritakan di episode-episode setelah ini. Atau mungkin saya bisa panggil orangnya langsung. Seperti itu. Kemudian guys, waktu berjalan seperti biasa ya. Waktu berjalan, hari demi hari berjalan. Sampai pada akhirnya sebelum Ramadan 2019 itu hati saya semakin berkeinginan untuk berangkat ke Tanah Suci. Tapi saya tidak pernah menyampaikan ini kepada siapapun. Saya hanya menyampaikan di dalam doa saya. Nah ketika itu saya tiba-tiba ada keinginan kuat untuk menghafal Al-Quran atau ikut karantina. Nah mungkin ini adalah jalan atau jalan utama, pintu gerbang awal kenapa saya bisa umroh. Kemudian saya nyari ya teman-teman ya guys ya. Saya nyari info-info ke teman-teman yang pondok tahfiz, kemudian termasuk ke abang juga, cari tempat mengkarantina diri untuk menghafal Al-Quran. Saya cari di mana-mana di Bandung, kemudian info yang di Jakarta. Nah kebetulan guys, setelah itu orang tua atau uni itu dapat kayak BCN gitu ya, BCN WhatsApp. Nah kemudian dia kirim ke WA, Is ini ada BCN pondok tahfiz karantina atau karantina Al-Quran selama 1 bulan, full bulan Ramadan. Saya baca sampai bawah, biaya gratis plus umroh. Kalau umroh di bawahnya tertulis hubungi pihak terkait atau hubungi orang-orang yang penanggung jawabnya, PJ-nya. Kemudian saya mendaftar lewat WA, saya masukin data saya, info saya, kemudian juga jumlah hafalan, kemudian dites. Ada yang nelpon namanya Ustadz Usaid, ya Ustadz Usaid ya. Sekarang beliau di Jakarta. Kemudian ditelepon oleh Ustadz Usaid untuk dites bacaan Al-Quran. Kemudian dites, alhamdulillah kata beliau, ya Faiz diterima untuk mengikuti agenda karantina tahfiz Al-Quran di Jakarta. Nah, kemudian sebelumnya yang mengadakan acara karantina ini itu adalah dari pihak travel umroh. Jadi travelnya bernama Samira Travel. Nah seperti itu guys. Jadi waktu itu belum ada sama sekali pikiran umroh, belum ya. Tapi memang ada tulisannya, nanti kalau mau umroh di bulan Ramadan hubungi pihak terkait atau orang-orang penanggung jawab. Kemudian saya izin, karena pekerjaan saya sebagai marbot di Bandung, saya izin kepada ketua masjid, kemudian kepada Pak Ivan juga sebagai penanggung jawab kami, yang menjaga kami, yang memberikan kami fasilitas terbaik. Ya luar biasa ya beliau ya. Nah kemudian saya izin kepada beliau, saya ingin berangkat ke Jakarta, ingin menghafal Al-Quran, ingin memurojaah hafalan saya. Kemudian saya berangkat ke Jakarta, baru nyampai langsung ditanya tentang umroh itu tadi. Ini Faiz, kan ini di brosur tertulis kalau mau umroh silakan hubungi penanggung jawab atau ustadz-ustadz yang di PJ-in gitu ya. Kemudian kalau sebenarnya kalau mau tapi kan nggak tahu biayanya berapa. Kemudian dia bilang,
insya Allah biayanya hanya 15 juta. Kita umroh Ramadan. Wah itu hati langsung ya Allah. Saya kayak bersyukur, kemudian sedih, karunia ya. Saya nggak pernah kebayang sebelumnya. Tapi belum ini guys, belum pasti gitu. Karena saya harus klarifikasi uangnya dari mana. Ya Ustadz, nanti saya infokan dulu orang tua saya. Kalau memang orang tua saya ada uangnya, saya insya Allah mau banget. Tapi kalau memang nggak ada ya saya patuh kepada orang tua saya. Saya ingin memurojaah saja. Karena saya tidak punya uang sama sekali waktu itu. Tidak punya uang sama sekali. Mahasiswa lah guys. Kemudian saya telepon orang tua. Saya telepon, Bi, assalamualaikum. Nanya-nanya ketika itu, Bi, Adi punya uang berapa? Kenapa Is katanya? Ada uang 15 juta nggak? Buat apa katanya? Ini apa? Di karantina ini bisa umroh. Umrohnya langsung bulan ini, Ramadan ini, di 10 hari terakhir. Biayanya 15 juta. Sempat kaget orang tua. Wah itu beneran 15 juta gitu kan. Soalnya umroh di lain Ramadan juga, itu biayanya nggak semurah itu gitu. Umroh itu kan normalnya 21, 22, 23 ya guys ya. Nah itu kok 15 juta udah bisa umroh. Kemudian karantinanya gratis full. Makanan dikasih dan semuanya dikasih. Setelah nelpon, insya Allah dicariin uangnya. Nanti sekarang belum ada ya Pak Is, kalau ini insya Allah nanti kalau Abi dapat rezeki, Abi bantu insya Allah. Kemudian Abi belum berkabar, kurang lebih sekitar 3 hari atau 4 hari orang tua berkabar guys. Umi nelpon, Abi nelpon, bahwasanya uangnya sudah ada dan transfernya kemana katanya. Kemudian ya Allah itu hati kayak walaupun belum berangkat tuh kayak udah senang banget ya guys ya. Tapi kan belum terrealisasi karena berangkatnya nanti di 10 hari terakhir. Jadi hari-hari Ramadan itu, awal Ramadan itu semangat banget karena ujungnya nanti kita bakal umroh. Seperti itu lah kira-kira. Udah ditransfer, udah dibayar 15 juta. Kemudian saking senangnya saya murojaah, saya ini jadi riang gitu ya guys. Hafalan baru, kemudian murojaah dan agenda-agenda positif lainnya. Tahajud, duha. Nah, kemudian juga guys, pas di awal berangkat itu, karena nggak kerasa tadi ya sudah masuk 10 hari terakhir, kita berangkat menggunakan Saudia Airlines. Ya Allah itu saya nangis guys, karena pertama kali ke terminal internasional sekali-kali itulah, kemudian juga langsung berangkat ke Saudi Arabia atau ke Makkah dan Madinah ketika itu saya sangat berterima kasih kepada Ustadz Fauzi Wahyu Muntoro sebagai direktur atau pemilik perusahaan Samira Travel ya Ustadz. Luar biasa kebaikan Ustadz yang membantu banyak orang untuk mudah umroh, bahkan bisa berangkat dulu, bayarnya belakangan. Dan ketika itu kami turun di Madinah, itu serasa mimpi guys. Sambil keluar air mata, saya terasa mimpi gitu ya. Ya Allah, bisa kesini gitu. Jika kita mau, jika kita yakin, maka Allah akan bantu, maka Allah akan memudahkan. Bukan urusan finansial guys, bukan urusan uang, bukan urusan harta, tapi urusan hati. Jadi umroh itu bagi siapa yang rindu dan yang mau. Ada orang yang mau tapi tidak rindu, nanti dipersulit. Rindu kepada siapa? Rindu kepada Rasulullah. Madinah adalah tanah atau tempat pusat dakwah Rasulullah setelah hijrah dari Mekah. Seperti itu ya guys ya. Jadi luar biasa. Beliau makamnya di sana, ya kan? Di Nabawi itu kan, di Masjid Nabawi. Kemudian juga kuburan-kuburan para sahabat di sana yang pertama kali ke Madinah itu. Kemudian sampai ke Madinah, kita nunggu jemputan kayak bis gitu, kemudian diantar ke hotel. Langsung guys, tanpa istirahat, Ustadz Fauzi bilang bahwasanya kita langsung menuju pusat tahajud atau ke Masjid Nabawi. Ketika itu saya masih ingat, saya sering dengar di Murotal, itu imamnya Syekh Sa'ad Al-Ghamidi di Madinah. Luar biasa, saya dengar langsung saya menangis, saya rekam sempat
beberapa rekaman saya. Nanti juga saya cuplikan video-video saya di Madinah, atau foto-foto aja lah, foto-foto saya di Madinah. Kemudian di Madinah kami sekitar 2 hari atau 3 hari saja, dan lama iktikaf di Mekah. Kemudian setelah di Madinah kami juga pergi ke makam Rasulullah ya guys ya, ke makam Rasulullah. Kemudian kami juga sempat lihat-lihat area sekitar Madinah, tempat-tempat wisata dan lain sebagainya. Kemudian kami umroh ke Mekah, berangkat dari Madinah. Kemudian luar biasa, pengalaman pertama umroh dan di bulan Ramadan guys. Itu ramainya luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, masih terbayang sampai sekarang. Itu rame, orang-orang beribadah di sana. Kemudian juga semuanya berbondong-bondong menuju kebaikan. Jadi kalau misalnya kita mau sholat maghrib itu sebelumnya itu udah penuh guys. Kita datang jam 5, kalau kita ibaratkan di sini jam 5 lah, jam 5 lebih itu udah penuh, udah sulit masuk ke ruangan utama seperti itu. Itu saking ramainya, saking penuhnya di Mekah. Nah kemudian di Mekah itu kami sampai guys, kami umroh, ya Allah luar biasa, Masya Allah ya, masih teringat. Kami umroh, kemudian selesai umroh, nangis, kemudian juga mencium kiswah, mengantri mencium Hajar Aswad, dan agenda-agenda yang sangat mengesankan seperti itu. Kemudian kami lama dengan iktikaf kami guys, kami iktikaf di sana 5 hari. Masih teringat ya, saya sulit menceritakannya betapa indah kebahagiaan di sana. Sholat, kemudian kami duduk-duduk di sana, kemudian kami tilawah Al-Quran, luar biasa. Jadi feel kita atau perasaan kita, itulah saya merasakan ini Islam yang sangat kuat di dalam dada saya ketika di sana gitu. Tapi bukan karena kita di sana aja guys, tapi karena kita melihat langsung tadi bukti-bukti agama Islam yang terkuat itu. Ini kiblat Masjidil Haram kan, Baitul Haram atau Ka'bah itu. Kemudian kita juga melihat Masjid Nabi. Kemudian kita juga melihat para makam sahabat. Karena kan kita tidak boleh berpergian kecuali 3 tempat kan. Yang pertama Masjidil Haram, kemudian Masjid Haza atau Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Nah jadi memang 3 tempat ini sangat mengupgrade mungkin ya kalau bahasa kini ya, mengupgrade keimanan kita guys. Yang kita mungkin beriman atau kita berislam biasa-biasa saja langsung naik ke up 100% lebih, bahkan 1000% seperti itu ya. Nah jadi setelah agenda-agenda seperti ini selesai, sudah setelah pulang, ini menjadi inspirasi khusus bagi saya dan bagi kalian semua. Bahwasanya guys, pelajaran terpenting dari perjalanan ini semua, saya tidak banyak cerita di umrohnya karena saya cerita inspirasinya saja. Bahwasanya yang pertama adalah kita pasti bisa berangkat ke sana bukan karena finansial, tapi karena kita yakin kita ingin pergi ke Ka'bah dan kita rindu kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, bahwasanya adalah kesana itu tidak akan menimbulkan kerugian apapun guys. Kerugian finansial, kerugian fisik dan lain sebagainya tidak ada sama sekali. Yang ada malah mungkin saya bermimpi sekarang kalau saya punya uang berlebih atau harta berlebih, saya ingin pergi ke sana lagi. Oke guys, itu tadi penjelasan atau kisah inspiratif saya ketika umroh. Ya pokoknya tadi mungkin kepotong sedikit videonya. Jadi itu tadi. Semoga kalian yang menonton ini terinspirasi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk juga berangkat umroh ke Ka'bah, melihat Ka'bah, ke Masjidil Haram, kemudian ke Masjid Nabawi dan wisata-wisata lainnya, tempat ibadah-ibadah lainnya. Oke guys, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk di share video ini kepada teman-teman kalian ya guys ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.